motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang yang sangat menyedihkan tuh akhlak anak-anak sekarang tuh sebenarnya yang kurang baik ya. Jadi kemarin itu pertimbangan saya dengan istri, dengan orang tua juga alangkah baiknya kita meneruskan kembali di sekolah Mutiara Sunnah ini, karena memang yang terpenting nomor satu tuh akhlak, yang pasti akhlaknya, lalu akidahnya, itulah yang kita pegang untuk di Mutiara Sunnah ini, karena memang dari kita sudah menjalani di TK-nya dan beberapa referensi dari orang juga di sini sangat baik sekali untuk pendidikan akidah dan akhlaknya kayak gitu. Jadi intinya tujuannya adalah untuk mengajarkan anak itu untuk pendidikan agama Islam yang benar dan baik dan benar kayak gitu. Di sini kan sekolah tahfiz ya. Memang saya sama istri cita-citanya pengen anaknya jadi seorang tahfiz Quran dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah di siang ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jal berkumpul dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran dan juga saling menasihati di dalam kesabaran. Yang tidak lain dua amal ini adalah pembebas orang mukmin, orang muslim dari kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa demi waktu sesungguhnya seluruh manusia itu di dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Dan di antara amal soleh yang wajib kita syukuri kepada Allah Azza wa Jal yaitu dimudahkan kita melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya segala bentuk kebaikan, Allah akan pahamkan dia agama ini. Agama yang dimaksud agama Islam, inna dina indallahil Islam. Ilmu yang dimaksud qala Allah, qala Rasul wa qala ashabuhu ridwanullah ajma'in. Ikhwani fid din wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita yaitu kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Ibn Salim Ibn Raja As-Sahimi As-Sihimi As-Sihimi As-Suhaimi maktub huna As-Sihimi
ya, ihtimal yani, la ba'sa bihi, ya. Terakhir ma akhadna yang kita sudah jelaskan yaitu al-musammayat asy-syar'iyyah li ahli sunnah wal jamaah. Penamaan-penamaan yang syar'i bagi ahli sunnah wal jamaah. Sudah kita jelaskan. Pertama nama ahli sunnah yaitu ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua ahlul hadis. Yang ketiga al-athariyah atau ahlul athar. Yang keempat al-firqatun najiyah. Yang kelima at-taifatul mansura, yang keenam as-salafiyah aw salafiyun. Ini penamaan semuanya berdasarkan dalil, berdasarkan penjelasan para ulama. Hari ini kita akan menjelaskan tentang al-maqsud bis salafi. Apa maksud dari salafi? Al-muallif rahimahullah ta'ala mengatakan taqaddama fima madha at-ta'riful lughawi bima'na salafi. Sudah berlalu penjelasan tentang ta'rif ya secara bahasa tentang makna salaf, itu orang-orang yang terdahulu. Adapun secara istilahi beliau mengatakan ada beberapa pendapat. Ahammuha, yang paling penting, yang paling ma'ruf, yang paling terkenal, bahwasanya salaf itu ada yang mengatakan annahum as-sahaba faqat. Salaf itu adalah sahabat saja. Jadi orang yang mengatakan dirinya salafi berarti mereka hanya mengikuti sahabat Nabi SAW. Dan sebuah kemuliaan mengikuti sahabat, di mana sahabat telah mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala di banyak ayat. Jadi antaranya ayat yang sudah kita hafal, yang sering kita baca di dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya Allah meridai sahabat dan sahabat juga ridha Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ridha tingkat yang sangat tinggi, ya, yang didapat oleh seorang mukmin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man radiya bihi, barang siapa yang diridai oleh Allah, hasala lahul jannah, dia akan memperoleh syurga. Dan terbukti tidak ada sahabat pun, satu pun, yang mereka mati di atas kekufuran. Ini menunjukkan bahwasanya tazkiyah Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah yukhliful mi'ad, tidak menyelisihi janji-janji Allah Azza wa Jalla. Terbukti bahwa sahabat ada yang murtad, ada, na'am. Murtad ada, tapi dia masuk Islam lagi, kemudian meninggal di atas keislaman. Fahasuna islamuhu, kata para ulama. Di antara yang murtad, ya, siapa? Sudah dijelaskan kemarin, ya. Ada beberapa orang, ya, yang Anda sebutkan kemarin 3 orang, ya. Di antaranya yaitu Abdullah ibn Abi Sarah, kemudian masuk Islam lagi. Kemudian yang mengaku Nabi, Tulaiha al-Asadi, ya. Ada satu lagi yang setelah itu mereka balik lagi ke Islam, kemudian ikut berperang bersama khalifah-khalifah setelahnya, kemudian mereka meninggal di atas keimanan yang sangat kuat. Ini rekomendasi dari Allah. Karena Allah telah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyelisihi janjinya. Subhanallah. Walaupun derajat mereka di surga berbeda-beda, yang paling tinggi adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Pendapat yang kedua, salaf itu as-sahaba wa tabi'un. Salaf itu adalah sahabat beserta tabi'in. Siapa tabi'in? Orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi mereka mengikuti sahabat Nabi SAW dalam keimanan, di dalam amal salih. Maka mereka disebut tabi'un. Bisa jadi mereka anaknya sahabat Nabi SAW kebanyakan. Bisa jadi juga mereka orang-orang dari daerah lain, kemudian bertemu dengan para sahabat. Seperti tabi'in mukhadram, yaitu Uwais al-Qarni. Beliau tidak bertemu Nabi SAW,
Padahal dia hidup di zaman Nabi SAW. Setelah Nabi SAW meninggal, dia mendatangi Umar ibn al-Khattab, bertemu dengan Umar ibn al-Khattab. Jadi dia tabi'in. Dan banyak yang lainnya. Ya, Atha bin Abi Rabah, termasuk juga Imam Abu Hanifah, ya, dan yang lainnya. Mereka yang bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ada yang mengatakan salaf itu adalah sahabat tabi'in dan tabi'in. Dan ini berdasarkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa, sebaik-baik waktu, yaitu adalah orang-orang yang hidup di zamanku, qarni, yang sekurun dengan aku. Thumma alladhi yalunahum, kemudian yang datang setelah kurun pertama, yaitu tabi'in. Thumma alladhi yalunahum, kemudian yang datang setelahnya lagi, yaitu tabi'in, yang mengikuti tabi'in. Yaitu Imam Malik, ya, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad disebut tabi'in sighar, tabi'in sighar, ya, dan yang lainnya. Mereka terkena, ya, pujian, terkena keutamaan, mendapatkan keutamaan dari sabda Nabi SAW tadi, yaitu sebaik-baik masa. Subhanallah, beruntung sekali orang-orang yang di zaman ya itu hidup. Di zaman itu mereka, ya, belajar, di zaman itu mereka menuntut ilmu, beruntung sekali. Tapi sebagian kita ngomong, coba aku hidup di zaman itu. Bisa jadi ente melok Jahmiyah, bisa jadi ente melok Mu'tazilah. Ya, syukuri baik apa yang kita sekarang, ya, berada di atasnya. Kita bersyukur sekarang, ya, menjadi umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Kita ini umat Nabi yang paling akhir udah. Ya, dari mana Ustaz tahu? Dari tanda-tanda hari kiamat yang sudah banyak terjadi di zaman ini. Wanita berpakaian telanjang banyak sekali, penambun di mal-mal itu. Ya, banyaknya pasar yang berdekatan. Kemarin Jumat, marilah Jumat lagi, tanda kiamat. Waktu terasa cepat. Berarti kita memang hidup di akhir zaman. Terbukti ada namanya wanita masa kini. Ya? Masakin miskin-miskin, tebok baju sana sini. Ada yang dikoyak kesengaja, ada yang koyak niat. Ini tanda hari kiamat. Dan kita tengok gempa. Dalam tahun 2021 aja ribuan kali gempa dideteksi oleh BMKG ini. Ada yang sekedeng, ada yang kecil, ada yang berdentum besar nametila, ada yang meletup. Ini tanda kiamat. Berarti benar-benar kita ini hidup di akhir zaman. Kayak beruntung, ya. Kita hidup di akhir zaman. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat hari kiamat itu masih jauh, kami melihat kiamat itu sebentar lagi, kata Allah. Iqtarabati sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat sudah dekat, bulan pernah terbelah dua. Pernah enggak bulan belah dua? Kapan? Di zaman Nabi apa depan Nabi? Apa Nabi yang nyuruh belah dua? Nabi SAW atas izin Allah belah dua nian. Belah dua atau di gara-gara dianu ke gunung? Belah nian. Ya, berarti tanda kiamat yang dikabarkan Nabi, ya, sudah terjadi. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran juga sudah terjadi. Kayak sungguh-sungguh belajar ini. Ya, benar-benar kita ikuti manhaj yang sahih ini. Bisa jadi kaki kita di akhirat di belakang, ya, mereka ini, di belakang sahabat, di belakang tabi'in, di belakang tabi'in. Kami yang betina cak mana Ustaz? Bukan mahram sama mereka. Di sana katik lagi mahram muhrim lagi. Ya, apakah dia bisa oleh tirai? Wallahu a'lam. Siapa nak ngawaknya? Ya, seperti itu. Yang jelas, siapa saja yang mengikuti mereka, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seorang dikumpulkan nanti bersama orang yang dia favoritin, yang dia idolakan. Budak-budak sekarang idolanya rata-rata nak ustazahnya, nak santriwatinya, sama artis Korea Selatan. Korea Selatan. Ini tidak benar ini. Harus ditegur ini. Masa idolanya orang-orang seperti itu? Orang tidak pernah menyembah Allah. Ya, orang-orang yang kufur kepada Allah, menyembah berhala. Kasihan sekali orang tua kalian capek sudah melahirkan kalian, tiba-tiba kalian idola sama orang-orang seperti itu, ya. Dan kalian akan dikumpulkan bersama mereka.
Yang keempat ada yang mengatakan anna salaf man kana qabla al-500. Bahwasanya salaf itu setiap orang yang hidup di bawah tahun 500 Hijriah. Ya, di bawah tahun 500 Hijriah itu disebut salaf. Ini pendapat dan banyak pendapat yang lainnya. Tapi pendapat ini semuanya harus diikat dengan kalimat salafus salih. Tidak semua orang yang hidup di waktu yang disebutkan 4 ini diikuti. Karena tidak semua salaf ini ada semuanya saleh. Ada yang toleh, ya ada yang munafik, ada yang bahkan kufur. Ya, jadi tidak semua ya salaf itu diikuti. Bahkan di zaman salaf ini banyak firqah-firqah sesat. Di zaman tabi'in, di zaman Hasan Al-Basri muncul firqah yang namanya Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah. Wasil bin Atha, ya dia tatkala Hasan Al-Basri ngisi kajian. Hasan Al-Basri menjelaskan bahwasanya pelaku dosa besar itu ya masih dikatakan mukmin yang naqisul iman, yang imannya itu kurang. Tidak kekal di dalam neraka. Tidak sependapat dia. I'tazala. Nyingkir dia, nyepi ke pinggiran masjid ngajak kawan-kawan yang sependapat. Buat pengajian pula. Lalu Hasan Al-Basri mengatakan i'tazala Wasil bin Atha. Jadilah Mu'tazilah ya Wasil bin Atha. Arti i'tizal itu menjauh. Maka disebut Mu'tazilah. Jahmiyah juga di zaman tabi'in munculnya. Ya, firqah-firqah sesat, apalagi yang emak-emak firqah ini seperti Khawarij sama Syiah di zaman sahabat malah. Ya, makanya kita bersyukur aja sekarang ini hidup di akhir zaman, alhamdulillah bermanhaj salaf insyaallah. Kita ini berusaha mengikuti. Kalau di zaman dulu belum tentu kita di belakang para sahabat, di belakang tabi'in. Bisa jadi di belakang rombongan Mu'tazilah. Orang yang mendulukan akal ini. Ya, al-aql qabla an-naql kata mereka. Akal dulu, baru nakal, baru Al-Quran Sunnah. Kalau tidak bisa dicerna, itu enggak benar. Makanya mereka mengingkari azab kubur, mengingkari turunnya Nabi Isa, ya dan yang lainnya. Karena tidak sesuai kata mereka, tidak bisa dicerna akal. Mana ada yang turun dari langit Nabi Isa? Ya, mana ya Allah turun di langit dunia 2/3 malam, sepertiga malam. Mereka azab kubur didekam dak kate bunyi. Ya, kalau itu seluruh agama harus dicerna dengan akal, surga enggak bisa dicerna dengan akal. Coba surga macam mana, Andri? Baca kau cerna dengan akal? Tidak baca. Bahkan Nabi menafikan. Nikmat surga itu tidak pernah dijingok oleh mata, tidak pernah dengar oleh kuping, bahkan tidak pernah terbetik oleh hati. Tidak baca akal nganu kenya. Pas setelah masuk, baru, mantap nih surga ini. Maka orang Mu'tazilah itu ya surga ditetapkannya, tapi yang lain jin malah mereka mengingkari ada keberadaan jin. Pas kemasukan baru galak, ya aduh. Pas dia kerasukan baru menyatakan adanya jin. Nah nanya, jin ada tak? Hah? Di mana? Di dunia. Dunia dia, dunia kita. Dunia inilah kasih kau lah dunia. Sekarang nanya, di samping kita sekarang galau-galau ada jin tak? Tahu dari mana nih? Karena di dunia. Ya kejingoan tak kau? Tidak. Mana itu? Si siapa tu? Hah? Dan siapa? Mana dan. Dalam kelas ada jin tak? Mana? Berarti kau indigo, ya? Baca nyingok jin indigo ini. Ya, ada, tapi harus ngomong dengan dalil, jangan bilang ada aja. Sabda Nabi setiap kita itu diwakilkan jin qarin. Ya, yang senantiasa menemani, kata qarin itu corona terus. Ya, ngewangi kita terus. Sahabat nanya, engkau juga? Iya, ana juga, kata Nabi. Ya. Walakin aslamani rabbi minhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Allah menyelamatkan diriku dari jin qarin tersebut. Adapun kita tidak. Adapun kita jin qarin ini sampai kita mati dia tidak pernah dapat hidayah, dia menyesatkan terus. Jadi sebanyak jumlah santri ustadz dalam ini berarti sebanyak itu pula jin qarinnya kalau dia ngajak ewang. Ya.
Dan jin yang harus ditakuti bukan jin-jin yang di Batang Beringin itu, bukan. Di Batang Gondorio bukan. Jin yang harus ditakuti jin korin yang ada di kita ini. Setiap kita punya sebelah kiri. Ini tak pernah nian memerintahkan kebaikan, tak pernah dapat hidayah sampai kita mati. Sampai ada yang nanya, jin korin itu kalau kita mati ke siapa pindahnya? Ke siapa kak? Wallahu a'lam. Ini pertanyaan ya, sama seperti orang nanya kalau aku nyampe bulan kaki, kiblatnya kemana? Tidak perlu dijawab macam ini. Mau nanya bini iblis siapa namanya? Itu dijelaskan itu oleh para ulama. Dijelaskan katanya. Pas iblis kawin aku dah hadir. Jadi aku dah tahu namanya. Ya, biarkan saja pertanyaan itu berjalan, tidak usah dijawab. Jadi salaf kembali lagi, yaitu orang-orang yang kita ikuti dari orang-orang dahulu, ya sahabat, tabi'in, tabi'in, atau orang-orang yang hidup di bawah tahun 500 Hijriah, maka ya kita yang ikuti adalah yang soleh-solehnya saja. Yang tidak soleh tidak kita ikuti. Khawarij salaf, tapi yang toleh, ya, yang ngebom itu dari zaman dulu lah ada itu, tapi tidak kata bom dia. Ya, dia nganuk yang lain. Terorisnya beda zaman ini, tergantung. Kalau bom ada di zaman itu, kalau lah di bomnya rumah Uthman ibn Affan, dah lama-lama nunggu sebulan lebih ngepung. Subhanallah. Ini salafut toleh yang sesat, menyesatkan. Kita ngikuti yang soleh. Ya, diriwayatkan bahwasanya Hasan Al-Basri mengatakan, kita semut beda boleh dizalimi. Masya Allah, apalagi menzalimi manusia. Ini salaf. Ya, apalagi menzalimi manusia. Dan salaf itu tidak lain, itu Islam itu sendiri. Berkata al-Imam As-Safarini, al-murad bi madhhab salafi maka alaihi sahabatul kiram ridwanullah alaihim. Maksud makna madhab salaf itu adalah apa yang para sahabat berada di atasnya, apa yang a'yanu tabi'in lahum bi ihsan, apa yang pemuka-pemuka tabi'in ya, yang mengikuti sahabat dengan ihsan. Ini madhab salaf kata beliau. Ya. Wa atba'uhum wa imatuddin, dan juga pengikut tabi'in dan imam-imam agama ini yang sudah dikenal keimaman mereka. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, terkenal keimaman mereka. Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, ya, Imam Ad-Darimi dan yang lainnya. Ini salaf semuanya. Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, semuanya ini adalah orang-orang yang terkenal, disaksikan keimaman mereka. Apalagi Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, disebut Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Orang ulama mengatakan Islam ini diselamatkan Allah dengan dua orang di zaman fitan. Tapi ya, perbedaan di antara mereka berdua ini ya dalam sisi pengikut dan pembantunya. Siapa mereka berdua? Abu Bakar dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Abu Bakar waktu itu terkala zaman fitnah, orang pada murtad semua. Abu Bakar memiliki sahabat-sahabat kuat yang untuk memerangi mereka, balik lagi mereka kepada Islam. Imam Ahmad dak katik rewang sama sekali, dia dewean nian. Muridnya dibunuh. Ya. Imam-imam yang lain kucak-kacir lagi. Tinggal Imam Ahmad di penjara 2 tahun 8 bulan di penjara. Di penjara bukan di penjara digebuk make jaridah itu, make apa namanya? Pelepah kurma, bukan pelepah ini. Pelepah kelapa masih lemak lembut. Sengih-sengih. Pelepah kurma berduri. Digebuk Imam Ahmad, terpingsan. Untuk apa dia digebuk Imam Ahmad itu? Nanya antum, mempertahankan manhaj salaf. Karena sahabat tidak pernah mengatakan Al-Quran makhluk. Cuman sikok itulah. Pernah Imam Ahmad ditaruh, istilah itu ditaruh di pucuk tenda, depan itu seluruh kaum muslimin siap nyatet omongan Imam Ahmad. Ditanya Imam Ahmad, Quran makhluk atau bukan? Tetap mengatakan tidak. Selama itu di penjara. Ya kalau ya sudahlah, engkau melah tua, umur 80 lebih waktu itu. Kita umur mak ini digebuk pelepah kurma, tekengkeng, tahu tekengkeng? Ya, tekengkeng tahu kan?
Ini Imam Ahmad lau mu sama itu dak kate. Bahkan datang puluhan ratusan uang. Wahai imam, dak usah tunda lagi nak berontak. Laju apa? Imam Ahmad tidak mau berontak. Akhirnya rombongan mereka berontak sendiri. Mati kalau kata sisa oleh Khalifah Ma'mun. Imam Ahmad tetap berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat. Makanya beliau dapat gelar Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, beliau mendapati 8 khalifah. Khalifah di atas manhaj salaf, di antaranya Harun Ar-Rasyid. Kemudian 4 khalifah setelah itu, 3-nya kufur semuanya. Yang terakhir sunnah, yang akhirnya fitnah selesai setelah itu. Tak lama dari itu meninggal Imam Ahmad Ibn Hanbal. Makanya gelar beliau Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau itu dewean tua. Mana kita dah diuji, digebuki idak, ditangkap idak, dijemi sekardus pindah manhaj. Ada goyang. Jangan pertahankan ini manhaj ini. Ya. Jangan sampai goyang. Jangan didebat sedikit. Woi, ngapo ini caknya aku ni tidak ada seperti itu. Pelajari manhaj salaf bahwasanya itu benar. Tak kala ada orang memaksakan debat, jauhi. Sebagaimana dilakukan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu ulamanya tabi'in. Tak kala di debat enggak mau dia. Oh ya, itu kita debat, enggak mau dia. Aku sudah dapat agama saya. Saya sudah mendapatkan agama saya. Maksudnya apa yang kita sudah pelajari, pegang, amalkan. Enggak usah ngelori wong lagi. Udah bener. Ya, apalagi yang kita cari kecuali mengamalkan apa yang kita sudah dapat. Jangan seperti teman anak, ya. Dia debat, hobinya debat, akhirnya sekarang melok khawarij. Ya, melok rombongan yang berpemahaman kopar kafir ini. Ya, hobi debat. Padahal bagus banget sebelumnya. Debat, akhirnya terpelok dia. Karena debatnya ngeras ke hati. Ya, di antara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah bahkan akidah tarkul mira', meninggalkan debat kusir ditinggalkan. Ya, apalagi kita ini ya maaf ulama bukan, ya kan? Ustaz juga tanggung. Ya. Tuailib al-ilm juga kadang hadir kadang tidak. Macam kitab itu, ya. Kalau harokatnya kadang yang i dibaca u. Jadi tidak usah ya ngeladeni orang-orang yang apalagi yang mereka alim ulamanya firqah sekte sesat, dan ini akan menyebabkan hati kita ya keras sehingga kita mengikuti mereka ujung-ujungnya. Syubhat itu ya berbahaya sekali. Syubhat itu jika sudah bercokol dalam hati tidak kita hilangkan, nambah syubhat baru, maka lama tidak lama kita akan mengikuti ya sekte-sekte yang menyimpang itu. Ya. Kita lanjutkan perkataan beliau, wa urifa 'idhamu sya'nihi fid din. Diketahui juga ya keagungan urusan mereka dalam agama ini. Ya, di mana mereka wazifah mereka seperti Imam Ahmad berdakwah terus menuntut ilmu, dikenal. Imam Ahmad jalan kaki dari Basra menuju mana? Menuju Yaman bertemu Imam Abdul Razak. Tak kala dia sampai di Makkah dia kurus ceking. Imam Ahmad. Sampai Madinah sampai Makkah ketemu kawan-kawan, ya kurus mak ini dari Yaman. Apa beliau katakan? Ya, apa yang kami dapati di sisi Abdul Razak itu lebih kami senangi ya dari apa yang dilakukan oleh manusia ini. Yang dia dapati 1 hadis 2 hadis dari Abdul Razak. Bayangkan dari Basra ke Yaman jauh. Kalau zaman mak ini Mang Odin suruh ke Yaman pagi sesahan. Tak usahlah ke Yaman, dari Ketapati ke mana? Ke bandara baik. Ya. Bengkak betis. Ini Imam Ahmad. Kira-kira Imam Ahmad tatkala dia dari Basra ke Yaman itu ngawak duit tak? Kira-kira. Apa minta-minta? Imam Ahmad terkenal tidak minta-minta. Berarti butuh modal. Beliau berjalan kaki dari Basra menuju Yaman. Makanya dia dibalas oleh Allah al-jaza min jinsil amal. Beliau diberikan Allah murid namanya Baqi ibn Makhlad, jalan kaki pula dari Spanyol menuju Basra. Dikasih Allah menghibur. Kalau itu di zaman fitnah khalqil Quran. Datang seorang ngetok ya. Itu pun sudah dijelaskan bahwasanya ini lagi masa fitnah, dia ngetok
Ya, ditanya Imam Ahmad, siapa? Baqi' dari mana? Ya, dari tempat yang jauh. Dari Afrika kah? Tidak. Lebih jauh lagi. Terkejut Imam Ahmad. Dari mana? Dari, ya nama bukan Spanyol dulu, Andalusia. Wow, alangkah hebatnya. Ini terkenal ya manakib beliau, manakibnya Baqi' ibn Makhlad, ulama kibar Andalusia. Ya, beliau punya murid yang banyak. Beliau termasuk ahli tafsir, ahli fikih, ahli semuanya. Berapa bulan kira-kira dari Spanyol jalan kaki ke Irak itu? Spanyol Eropa kan? Nah, banyak nggak petanya juga lah. Tidak masuk di akal kalau jalan kaki. Tapi karena beliau orang yang gigih di dalam menuntut ilmu, ya, negeri beliau di Irak, jalan kaki juga ke Yaman, Allah kasih murid yang semisal itu. Dan yang lainnya sangat banyak sekali, ya, murid-murid Imam Ahmad ibn Hanbal. Wa talaqan nasu kalamahum, yaitu orang-orang yang mereka manusia menukil, mengambil perkataan mereka, khalfan an salafin, dari orang-orang sekarang mengambil dari orang salaf, mereka duna man rumiya bibid'ah, mereka semua itu orang-orang yang tidak tertuduh berbuat bid'ah, itu salaf. Kalau ada salaf berbuat bid'ah berarti salafut toleh. Khawarij, Mu'tazilah, mereka salaf tapi salafut toleh, bukan yang soleh. Yang soleh yang tidak pernah berbuat bid'ah. Au syuhira bilaqabin ghairi murdin, atau terkenal dengan lakab yang tidak diridai, seperti Khawarij, Rawafidhah, Qadariyah, Murji'ah, Jabariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Karramiyah dan semisal mereka. Ini firqah-firqah yang hidup di zaman salaf. Mereka terkenal dengan lakop-lakop yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawarij. Kenapa Khawarij disebut Khawarij? Karena mereka membangkang. Dari kalimat kharaja, keluar memberontak. Yang pertama kali mereka berontak siapa? Utsman ibn Affan. Khawarij. Bahkan pernah dicontohkan oleh pentolan mereka pertama kali di zaman Rasulullah SAW, yaitu Dzul Khuwaisirah yang mati di medan perang di zaman Ali radhiyallahu an. Yang tandanya disebutkan oleh Nabi SAW. Dzul Khuwaisirah hidup di zaman Nabi, mati di zaman Ali. Ia mengatakan kepada Nabi tatkala Nabi sedang bagi zakat, "I'dil ya Rasulullah," katanya. "Woi Nabi, kau nih adil dong." Kurang aja dak? Kalau bak kita di itu depan kita. "Woi Mang Cik, kau nih adil lo." Kita anak siapa mana lagi kita? Mulia Nabi apa mulia bak kita? Mang Udin, Nabi Muhammad dengan uang tua kita mulia mana? Tak tahu mulia siapa? Bak kita galau-galau sekelas ini nah. Dengan Nabi mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad. Bahkan dunia beserta isinya, yang mulia Nabi Muhammad SAW, paling mulia. Ya, makanya banyak orang hulu kepada Nabi SAW, sehingga meletakkan nama Nabi dengan nama Allah sejajar. Dilarang, nggak boleh. Tidak boleh. Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasul yang paling mulia saja. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, kalau dia ngada-ngada omongan yang bukan dari wahyu kami tetap urat nadi dia. Digituin oleh Allah Azza wa Jalla Nabi Muhammad yang mulia ini. Ya, walaupun dia Rasul, walaupun dia paling mulia, mulia Nabi Muhammad, mulia Arash, mulia Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak ada harganya jika dia menyelisihi, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah sekali orang-orang menyembah Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi saja nggak boleh disembah, apalagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Rasul itu kami utamakan sebagian dan sebagian yang lainnya. Nabi Muhammad yang paling mulia. Kemudian setelah Nabi Muhammad ulul azmi yang paling mulia. Baru rasul-rasul yang lain. Tidak boleh disembah Nabi Muhammad. Nyembah Nabi Isa, nyembah Nabi Uzair. Ya, nyembah Maradona sekarang disembah. Tahu Maradona enggak? Pemain bola dari negara Argentina disembah sekarang. Ya Allah. Ya. Tikus disembah gara-gara dia guru kura-kura ninja. Disembah ada di India. Subhanallah. Ulo kobra disembah. La ilaha illallah. Boleh nak nyembah ulo kobra? Maudin. Apalagi ulo berot, ya? Haid. Apalagi nyembah belut. Astagfirullah, ya. Ini ya pembahasan dikeluarkan oleh dikatakan oleh Imam
Imam Safarini di dalam kitab Lawami' al-Anwar. Di sini Imam mentakyid, mengkhususkan salaf itu, yaitu orang-orang yang mereka mimman syuhida lahu bil imamah, yang diikuti hanya orang yang dipersaksikan keimaman mereka, tidak tertuduh bid'ah di dalam kehidupan dia sehari-hari. Falaisa kullu salafin yuqtada bihi, tidak setiap salaf itu diikuti. Wa innama takunul qudwatu wal uswatu ulaika salafil akhyar. Akan tetapi bahwasanya yang jadi qudwa suri tauladan yaitu mereka yang akhyar, yang baik-baik, yang pilihan min ashabi Rasulillah, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in tabi'in yang mereka sudah dipersaksikan lahum bil khairiyah, dengan kebaikan-kebaikan mereka, dipersaksikan mereka itu urifa tamassukuhum bisunnah, mereka berpegang teguh kuat sekali kepada sunnah-sunnah dan para imam. Wajtinab al-bid'ah, mereka menjauhi segala bentuk bid'ah, mereka mentahdzir segala bentuk bid'ah, mereka memperingatkan bid'ah. Ya, kita bukan hanya menjauhi bid'ah, tapi memperingatkan orang dari berbuat bid'ah. Ya. Dan bid'ah itu apa dan? Apa? Bid'ah itu. Bukan Taiwan, salah. Taiwan jauh nian. Bid'ah. Sering kan kalau kata ustaz galak, setiap bid'ah sesat di neraka. Nah, bid'ah itu apa? Dan bid'ah perkara yang diada-adakan, yang bukan dari Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi menyerupai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bid'ah. Ya. Kira-kira kita buat ajaran baru yang tidak diajarkan Nabi itu bagus atau tidak? Kira-kira Nabi tidak ngajar ya, kita ngaweki yang tidak diajarkan Nabi, bagus apa tidak? Apalagi sampai dia ngomong, siapa ngelarang muat syariat baru? Ya Allah, ada yang mengatakan seperti itu di YouTube itu. Tidak kata yang melarang kita buat syariat baru, padahal banyak sekali dalil mengatakan bahwasanya beramal itu hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah perintah mengikuti sahabat aja, murid Nabi, wa tabi' sabila man anab. Ikuti saja orang-orang yang sudah bertobat kepada Allah, itu sahabat. Ibnu Qayyim. Tidak boleh ngada-ngada. Ya, ini dah amalan macam-macam. Ya, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, ribuan malah sudah. Ya, kita hanya mencukupkan amal itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad amarana Allah, kata beliau, sungguh Allah telah memerintahkan kita bittiba'i sabili ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqtifa, dan meniti atharihim, athar-athar mereka, jejak-jejak mereka, wasuluk manhajihim, dan menempuh manhaj, metode mereka beragama. Bagaimana sahabat beragama, begitu juga kita beragama. Ya, banyak orang mengatakan ahlu sunnah wal jamaah tapi tidak sesuai dengan sahabat Nabi SAW. Ya, berarti dia keluar dari jalur ya ahlu sunnah wal jamaah. Karena dikatakan ahlu sunnah jika mereka berada di jalan sahabat Nabi SAW. Yang sudah kita bacakan kemarin, umatku terpecah menjadi 73 golongan. 72 di neraka, 1 di surga. Umat Nabi, umatku kata Nabi. Sahabat nanya, 1 itu siapa? Beliau mengatakan, ma ana alaihi wa ashabil yaum, yaitu orang yang berpegang dengan apa yang aku di atasnya dan para sahabat beliau. Ya, kita cuma mengikuti sahabat Nabi SAW. Karena beliau, ya, mereka ini langsung mengambil ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi juga yang memerintahkan kita mengikuti para sahabat. Bahkan Nabi melarang kita mencela mereka. La tasubbu ashabi. Jangan nian kalian ya teduk di kelas tatkala kajian. Astagfirullah, bukan. La tasubbu ashabi. Jangan kalian cela sahabatku. Salah terjemah tadi.
Terjenguk yang tidur, jadi salah terjemah. Jangan kalian sekali-sekali celah sahabatku. Ashabi jama' mudhaf idhafah lil umum. Seluruh sahabatku jangan kalian celah. Kalau seandainya mereka sedekah segenggam gendum, tidak bisa kalian saingi dengan sedekah sebesar gunung Uhud emas. Sahabat setengah mud, segenggam, sengamut. Ya, semut apa sengamut ini? Satu mud sama ini ya. Sengamut. Segenggam gendum sahabat sedekah, kita sebesar gunung Semeru emas. Gunung Semeru yang meletus kemarin. Sebesar itu kita sedekah emas, tak bisa nandingi sedekah sahabat segenggam gendum. Ini banyak orang mencaci maki sahabat Nabi SAW, khususnya Syiah sama Khawarij. Syiah mencaci maki seluruh sahabat. Kata mereka seluruh sahabat kafir kecuali 4. Ini yang salah ini Nabi apa sahabat? Kalau orang mengatakan seluruh sahabat Nabi kafir kecuali 4 baik. Yang salah ini gurunya sahabat atau sahabat? Ya gurunya yang salah. Berarti ini secara tidak langsung mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena gagal mendidik generasi itu. Ada cuma 4 bahaya yang tak kafir. Bini Nabi kafir kalau. Ya. Keluarga Nabi kalau. Kecuali 4. Ali tak kafir ngapa? Tuhan dia. Madai Tuhan kafir. Salman Al-Farisi, Mikdad. Yang satu lagi siapa satu lagi? Hah? Salman Al-Farisi apa? Ja'far. Wallahu alam. Yang jelas ada 4 orang yang tidak kafir menurut mereka. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya jika kita enggak belajar seperti ini, ya kita bisa sesat seperti mereka nanti. Apalagi mereka ini Syiah ini banyak nih yang Syiah ini. Di Palembang banyak. Indonesia banyak, di dunia ini banyak, dan mereka narik orang itu dengan hawa nafsu. Apalagi yang belum nikah ini cepat kena Syiah. Dengan apa? Nikah mut'ah. Iya. Dinjuk kucing Anggora, pening kamu. Bagus nih, apalagi wanita Persia. Sengeh sudah Syiah bela aku. Iya di Jakarta itu, di ICC itu dibawa ini dari sana nih. Kucing mahal Persia, apalagi uangnya. Kucing kita gatus kok ditaruh di samping Persia, sengege kucing Persia. Tiap apa kucing kurap. Kucing Masya Allah, apalagi uangnya terkenal Persia, wanita Persia. Dibawa dari sana ke Indonesia, depan Lipia tuh di samping gedung koran itu. Apa namanya itu? Koran apa itu? Republika. Nah, di samping itu pas ICC, markas terbesar mereka di Indonesia Jakarta. Markas Syiah. Ya. Di situ setiap 10 Muharram mereka merayakan hari Asyura di situ. Diundang di antara ustadz yang diundangnya yang sering terkenal di TV, tidak saya mau sebutkan namanya. Masuk di situ, dia tidak mengaku Syiah tapi dia sudah ceramah di situ. Ya, muttaham dia, tertuduh dia. Ya, subhanallah. Ustadz yang kalau di TV, ya, pernah ngisi di situ. Tapi dia nggak mau ngaku dia Syiah. Ya, gimana itu? Orang berkecimpung bercebonian di situ tapi mengaku aku tak katik, tak kenal apa-apa di situ. Ngotak itulah. Ya, ngotai. Melainkan ada sesuatu di situ. Ya, walaupun dia mengatakan dia tidak, karena Syiah ini memiliki ajaran, prinsip, ya, pondasi malah di agama mereka. Man la taqiyya lahu fala dina lahu. Barang siapa yang tidak taqiyya maka dikatakan tak punya agama sama sekali. Ya, misalnya ana ceramah, orang Syiah ceramah, mencaci maki sahabat, di shooting, di YouTube ke dia apa ke kau nyela sahabat tadi, salah jingok baik kau tu. Sahabat tu mulia sekali. Tengok. Ini taqiyya, padahal di shooting lah dia apa? Karena agama dia. Ya, agama dia. Ya, makanya walaupun dia agama mereka mencaci maki Abu Bakar itu ibadah terbesar, tetap tak kalau kita ancam kau ni Syiah, tak galak dia kamu dia Syiah.
Karena prinsip mereka adalah taqiyah, dusta, bohong. Ya, itu taqiyah. Bohong mereka. Makanya Syiah tidak pernah ngaku. Tapi kalau mereka sudah berkuasa, cetuknya gitu. Karena Syiah diumpamakan oleh para ulama seperti kalak jengking. Narok badan di tanah, sengat aja ditaruh di pucuk. Nyingok. Selama Islam kuat, dia mah itulah terus. Tak kala dia sudah kuat, mulai bergerak itu. Duri tadi, apa tadi? Bisonya tadi, cucuknya kita. Itulah yang terjadi di Suriah, terjadi di Irak. Ya, sebelum Irak, Iran. Yang dulu pernah dipimpin oleh Reza Al-Pahlavi ya, siapa? Antum benar tak Reza bukan? Namanya itu. Kalau salah ada Pahlavinya. Dia Sunni, tapi digulingkan naik Khomeini sampai main Syiah megang Iran. Ya, dulu Khomeini tinggal di mana? Di Inggris. Selama Reza Pahlavi memimpin. Alhamdulillah Reza Pahlavi sudah kesini, udah ngaji, udah jadi guru, ya. Nah itu, lari dia dari kepemimpinan dia, ya. Seperti itu. Alhamdulillah, ya. Jadi kita nak beli coaching Persia sama dia, baik. Ya. Ya doa baik, ya. Waqtifai atharihim wa suluki manhajihim. Mengikuti jejak mereka dan menempuh manhaj mereka sebagaimana firman Allah, wattabi' sabila man anab, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang yang sudah kembali kepadaku, bertobat kepadaku. Berkata Imam Ibnul Qayyim, wa kullun minas sahabati munib. Seluruh sahabat Nabi semuanya munib, sebagaimana disebutkan dalam ayat. Semuanya mereka kembali kepada Allah totalitas. Sahabat Nabi SAW, fayajibu ittiba'u sabili. Wajib mengikuti jalan sahabat. Wa aqwalihi, wajib mengikuti ucapan-ucapan mereka. Wa i'tiqadatihi, keyakinan-keyakinan mereka. Min akbar sabilihi. Ini termasuk jalan Allah yang sangat besar sekali, yang agung sekali. Mengikuti jalan para sahabat. Karena sahabatnya mengambil ilmu, mengambil manhaj jalan dari Rasulullah. Sedangkan Rasulullah Allah katakan kepadanya, kul hadihi sabili ad'u ilallah. Muhammad katakan, ini jalanku. Kok jalannya. Ya. Satu jalanku yang aku menyeru kepada Allah dan orang yang mengikuti aku, para sahabat. Yang mengikuti pertama kali Nabi Muhammad sahabat. Kita belum lahir. Benar tak? Ada yang sudah lahir zaman sahabat? Nggak kati. Kita ini belum lahir, bahkan ya tak tahu walam yaku syai, tak kati kita ini. Subhanallah, sahabat sudah membela agama ini. Ya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, bayangkan mengalami masa di mana mereka apa namanya itu kalau tidak dijauhi itu namanya diblokade apa? Diboikot. Bukan sebulan 2 bulan, tahunan. Sampai kata Sa'ad bin Waqqas, kami makan daun-daunan. Makan daun-daunan, tak dapat ni anjuran baik dari keluarga Nabi, baik dari sahabat itu, kata yang ini. Mereka dikit pada waktu itu, makan daun, ngembek daun, saking lapar. Nabi juga sama. Ya Allah, awal-awal Islam. Lah ini kita dapat Islam dari mereka, tiba-tiba mereka kita kafirkan. Kurang ajar enggak? Sa'ad bin Abi Waqqas dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Mereka tidak pernah berjuang bersama Nabi SAW. Wah, ini tidak masuk di akal agama mereka ini. Tapi hawa nafsu yang mereka pakai banyak pengikutnya. Banyak sekali hawa nafsu di dalam Syiah ini. Syiah ini agama hawa nafsu sebenarnya. Ya. Syiah yang paling sesat dari seluruh firqah sesat. Di alam jin yang paling sesat juga Syiah. Oke, Ibnu Taimiyah mengatakan juga Syiah lebih sesat dari Yahudi dan Nasrani. Masa mereka menamakan Syiah Islam? Lah cak mana itu? Syiah Islam. Islam ya, janib mereka janib. Tidak akan ketemu Syiah Islam. Sama seperti orang mengatakan musik Islami, pacaran Islami, musik haram,
Islami Islam tidak mungkin ketemu. Pacaran haram, Islam melarang, gimana pacaran Islami itu? Ya, nah seperti itulah Syiah. Tidak akan bercampur banyu dengan minyak, tidak akan bercampur. Ya, mereka itu sesat, menyesatkan. Allah telah meridai para sahabat. Allah juga meridai orang-orang yang mengikuti sahabat bi ihsan. Qala ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون, orang-orang yang lebih dulu mereka beriman dari orang-orang muhajirin, dari suku Ansar, muhajir sama Ansar, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti orang-orang muhajirin, mengikuti orang-orang Ansar bi ihsan, ya bi salah, ya dengan kebaikan yang diikuti ihsannya, bukan keburukannya, mengikuti dengan ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha sama mereka. Berarti kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, ikuti sahabat, ya ikuti sahabat. Bagaimana caranya? Kita baca, kita dengar kajian-kajian bagaimana mereka, ya khususnya para sahabat, kisah-kisah mereka kita tahu. Punya buku tentang sejarah sahabat, ya sahabat itu dari mana saja dibaca, insya Allah. Ya, ada kitab Syiar Alam Nubala itu masya Allah banget, cerita tentang sahabat. Ya kita baca, atau yang sudah dipisah-pisah itu ada buku Syekh siapa itu namanya? Malik Kamal bukan? Bukan, ada kita sudah dipisah-pisah sahabat-sahabat yang ruasanya. Oh itu kita baca, semangat lagi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mereka menyebarkan agama, bagaimana mereka menghadapi hidup susah. Ingat ya, sesusah-susah hidup kita, tidak pernah sesusah hidup para sahabat. Dengarkan ini. Sesusah hidup kita, tidak pernah kita mengalami hidup sesusah hidupnya sahabat. Kita pernah dengar ada ashabus suffa, di mana sahabat hidup di pelataran masjid, yang mereka pernah kelaparan, saking laparnya mereka ambil batu itu ditaruh di jarit itu dikeber ke dengan batu yang sudah dilepit-lepit ke di baju, dikeber ke di perut. Saking lapar berhari-hari. Pernah ada antum itu? Paling kita ini tidak temakan pempek yang lemak-lemak, ya kan? Makan pempek yang pasar 20 ml, paling itu baik, susah kita. Tak pernah kita ni tak temakan beras, tak pernah. Tapi cana nak mati kalau kena. Ya, lauknya kurang dikit, ngap-ngap cak iwak sapil, cak vanila. Subhanallah. Makanya kita disuruh membaca kisah para sahabat supaya kita ini ya menjalani hidup ini tidak tidak keluh kesah. Jalani aja. Dinjuk Allah harta, alhamdulillah. Tak dinjuk, sabar. Wa tilkal ayyamu nunawiluha bainan nas, itu hari-hari kami akan golir kok, kata Allah. Kami golir nanti. Hari ini kita kaya, udah tahu ke depannya. Hari ini kita miskin, bisa jadi kaki ke depannya bagus. Atau miskin itulah sampai mati. Iya. Asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kata Allah, kamu suka pengen kaya, pengen ini, justru itu tidak bagus buat kamu, kata Allah. Bisa jadi juga engkau enggak suka, itu bagus buat kalian, kata Allah. Ya, ada orang sampai mati, ya, susah hidup dia. Tapi apa keutamaan dia nanti pada hari kiamat? Kalau dia soleh ya, kalau tidak soleh engkau berkali-kali, engkau di dunia, engkau di kubur, engkau di neraka. Ya, banyak orang susah tak semayang, banyak berteket di jalan itu, terpagi ses kaki tak semayang. Banyak orang susah tak semayang. Itu rengkonya itu dunia akhirat. Dikubur engkau lagi tak semayang, digebuk malaikat, pecah utak, betul utaknya ngeceh, jadi bagus lagi, digebuk lagi, orang tak semayang. Sampai hari kiamat mah itu. Kesiannya. Di dunia engkau nyari sampah. Ada yang mah itu nyari sampah. Temambu-mambu, orang bermasker lewat, dia santai deh. Mah itu kayaknya. Embek-embeknya kalau. Tak semayang, teko Jumat dia tinggal ke. Ya Allah, kalang kasihannya ini. Ini tuh orang miskin sombong ini.
yang tidak dilihat oleh Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat. Dia miskin, mustakbir dia. Ya, dia orang yang tidak dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita miskin tapi kita sholat 5 waktu, dia orang yang paling mulia pada hari kiamat. Wong kayo 500 tahun betungguan, dialah sudah masuk surga duluan. Ngapo? Kata yang nak ditanya. Apa nak ditanya? Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Buntu je dia. Kemudian sungguh kalian akan ditanya segala nikmat yang kalian peroleh. Dia, ya Allah, mana aku buntu. Duren be kalau aku dak dinjok dak akan temakan ya Allah. Wah kan? Ya sudah masuk sini suku ke sana. Wong kayo ini halal ditanya, kalau yang haram langsung dicuci. Cuci lemak di mesin cuci, muter-muter pening pala, dicuci di neraka. Kalau sudah masuk neraka seharinya berapa tahun? Naudzubillah. Berlindung sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Wal a'yadu billah, kalau sudah masuk neraka, panas api neraka 70 kali lipat. Ada 69 lagi panas api yang ada di muka bumi. Lahar yang keluar dari gunung meletus itu baru satu panas dari 70. Masih ada 69 lagi. Kalau tidak percaya cuba kaki sana. Iya, serius. Ya, kalau tidak percaya neraka itu paling panas, ada yang mengatakan ya naudzubillah, lahar itulah paling panasnya api. Salah. Ya, salah. Memang ada hadis tapi dhaif. Api neraka itu dibakar oleh Allah 1000 tahun. Jadi ngabang. Dibakar lagi 1000 tahun, mute, dibakar lagi 1000 tahun, hitam, lebih hitam dari aspal. Dhaif hadisnya. Ya, tapi lebih dari yang dibayangkan hadis dhaif tadi. Neraka lebih dari itu. Api neraka. Makanya Allah katakan wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali itu neraka. Janganin balik ke sana, walaupun sehari jangan. Ya. Karena ya kehidupan di sana berbeda dengan kehidupan dunia. Di sana lafaznya khalidina fiha labithina fiha ahqaba. Ahqab, satu ahqab itu 80 tahun. 80 tahun satu harinya 360 tahun. Satu tahun itu 360 tahun. 80 tahun satu hari di akhirat 1000 tahun. Kali kira 80 tahun itu. Berapa juta tahun orang itu? Baru keluar dari api neraka. Naudzubillah kalau kita tidak benar-benar hidup di dunia ini. Jangan yang menyekutukan Allah. Jangan yang menyekutukan Allah. Kau jangan takut menjelaskan kesyirikan pada keluarga. Mesti ya yang namanya menjelaskan kesyirikan bid'ah pasti ada musuh, itu mesti. Kamu nak selalu ngomong cak Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu selembut-lembut Nabi, sefasih-fasih Nabi kalau ceramah. Apa kata kaumnya? Walau la rahtuka la rajamnak. Kalau bukan kami nyingok keluarga kau, kami rajam kau Syuaib. Dari awal Syuaib jadi Syuaib. Kalau bukan keluarga kau rahtuka, lah kami rajam kau. Ngomongnya bagus, apalagi kita ceramah bahasa Palembang. Nyegak-nyegak ceramah. Julak gong, biasa baik. Dakwah dengan hikmah aja. Ya, kalau sekarang ini sesat jadi bagus, yang bagus jadi sesat zaman ini. Maka kita harus ya, teguh, istiqomah namanya. Dan kita tidak akan istiqomah kalau tidak belajar yang cak ini. Kalau kita tidak baca yang cak ini, tidak akan istiqomah kita. Kita bagaikan apa? Kapas. Ya, kemudian ditiup angin, tepelok itulah. Kita harus kokoh seperti gunung. Ya, seperti gunung kokoh. Nak mano bay angin deras dia masih main itulah. Kecuali dia dewa yang hancur. Cak besul. Kalau pecah, macam mana itu jadi? Ya, becek kalau. Ya. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin, dan Allah sediakan buat mereka surga tajri tahtal anhar yang mengalir di bawah-bawahnya sungai. Kebayang enggak kalian? Kebun di bawahnya sungai. Ngapa macam itu Ustaz? Karena sungai-sungai lautan di surga itu bukan ngalir di bawah. Ngalirnya dari bawah arasy. Melewatilah tempat-tempat kita di surga nanti. Dan mereka disebutkan dalam ya kita tafsir, sungai-sungai di surga itu tidak ada paritnya. Dia mengalir di lantai-lantai ini. Mengalir di atas mutiara, mengalir di atas ya tanah-tanah surga, tanah-tanah surga itu ya dari apa namanya? Za'faran, dari misik, mengalir di atasnya. Tapi subhanallah kata para ulama, ya tidak tumpah itu air. Kamu juga sungai Musi, sungai mana pasti ada paritnya, benar tak?
Sehingga banyu tidak tumpah, kecuali dia hujan deras naik ngelubek banjir. Kalau di surga dia mengalir di pucuk lantai. Ada 4 sungai disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla yang berasal dari laut. Ya, karena Allah di atas arsy, di bawah Allah Subhanahu wa taala arsy, di bawah arsy itu lautan semuanya, sungai-sungai surga mengalir dari situ semuanya. Tuh mengalir dari pucuk ke bawah. Dikatakan mengalir di bawah tempat tidur kita. Pernah tak kamu punya kolam dalam rumah? Dengar banyu gemericik banyu. Nyenyak tidur. Apa lagi di surga kaki? Sungai laut nian ngalir. Tak tumpah. Kalau tumpah ya mulai bercedokan banyu. Tidak tumpah. Sungi madu, sungi susu, sungi khamar, sungi kata Allah mimma in ghairi asin. Banyu yang tidak pernah berubah warna, rasa, nak bercebokan lah kita galo-galo. So pembantu kita di surga itu banyak nama tila. Wa idza ra'aita thamma ya wa idza ra'aitahum hasitahum lu'lu'an manthura. Pembantu kita itu bagai mutiara ditabur ke. Saking banyak jumlahnya. So berenang kalau tidak berubah banyu surga itu. Karena Allah yang mengatakan min ghairi asin. Asin di sini bukan asin tidak berubah. Nak dihapo ke baik, tidak akan berubah dia. Alangkah indahnya. Banyu dunia ini njuk kopi berubah warna. Dinjuk sirup tambah lemak. Di surga tidak akan berubah. Ya belum pernah ya kamu nyingok sungi tapi ngalir di pucuk lantai. Aduh. Makanya nikmat surga itu tidak pacak dicerna oleh hati, beda acaknya. Pernah tak kamu nyingok pasir dari mutiara? Sikok mutiara dah terbeli. Benar tak? Sikok mutiara pacak beli rumah, pacak beli motor. Ini pasir di surga itu mutiara. Masing menendang-nendang be. Dan jangan masuk surga dan biar kalau kau ngangkat apa di sini apa angkat be. Jangan masuk surga. Paham dan? Pelajar inian. Ya, yang membedakan antara ana antum semuanya akhwat ikhwan, inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan. Ya, ketakwaan. Antum tengok Atha bin Abi Rabah. Pernah dengar kan? Atha bin Abi Rabah, tukang apa dia? Tukang gunting di zaman kalau musim haji dia tukang gunting-gunting rambut uang. Khalifah Malik ibn Marwan atau Abdul Malik ibn Marwan, pas saya nama khalifahnya, ya. Tatkala dia haji, subhanallah ya, dia bawa 2 anak dia, pangeran, ya, anak raja dibawa. Sebelum mereka melaksanakan manasik haji, mereka menemui Atha bin Abi Rabah. Kalau Bilal ibn Rabah ini Atha bin Abi Rabah sama orang sana juga, hitam legem. Tapi Bilal terkenal hitam aja, tubuhnya biasa. Tapi kalau Atha bin Abi Rabah kecil pendek, hidungnya pecak kacang, rambut kriwil, ya, badannya hitam legem. Galak tak kamu? Hati yang galak pasti. Aku ustaz yang cak Nabi Yusuf. Kawin. Kacau dulu. Tapi subhanallah, beliau imam di zaman itu. Khalifah, ya. Datang khalifah bersama 2 pangeran. Wah, pasukan berteret nyagoi khalifah. Imam atau waktu itu sedang semayang. Bertungguan rajo tak selesai-selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita ada presiden, ya Allah Pak Presiden, ya kan, itu kan? Ida imam ini terus zikir, masih nunggu. Sudah itu nolak ini baik. Apa dia pertanyaan? Berarti memang mulia ulama dari para pemimpin. Makanya ulama itu pemimpin. Para pemimpin menghukumi masyarakat. Yang menghukumi pemimpin siapa? Ulama. Bertanya, sudah selesai bertanya manasik haji, sudah negoskan lagi ibadah. Kalau kita, wong kita apa siapa menjilat pemerintah. Oh ya Pak Khalifah, ya kan, itu kan. Apalagi dia just tebek duit abang. Oh, jadi dia berubah biji mata. Iya. Kali ini tidak sama sekali. Akhirnya uji khalifah ini, wahai anakku, ditegurnya anaknya, aku tidak akan pernah lupa kita ini di depan orang ini, orang hitam, orang ini. Jangan kamu berdua lupa nuntut ilmu agama. Lima itu ke anaknya. Jangan kamu berdua lupa nuntut ilmu agama. Masya Allah, nah kita ini kan khalifah idah, pangeran bukan. Cuman ngubah-ngubah ke komputer, kelatak, ya kan? Dak nuntut ilmu, ya
Mati baik. Serius ini, mati baik. Lantang-lantung sana sini jadi buntang dunia. Buntang benyawa. Tuntut ilmu, tak jauh masjid ini Imam Syafi'i. Tinggal duduk nengel. Wih, bagus juga hadis-hadis Nabi. Siapa hadis Nabi jahat? Bagus galau hadis Nabi. Tak rugi kita duduk di masjid Nengel Al-Quran, hati Allah hidup ke. Ya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, penuhilah panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, penuhi panggilan Allah itu. Dan Rasulnya ngidup ke hati kalian. Hidup hati mendengar Quran, apalagi hafal Quran. Rafa'allahu bihadzal kitab qauman. Dengan kitab Al-Quran ini Allah angkat derajat kaum. Ya. Diangkat derajat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita sibuk dengan Al-Quran, dengar hadis, naddarallahu mura'an sami'a minna maqalati. Semoga Allah memberikan cahaya-cahaya di muka-muka orang yang mendengar sabdaku. Katik ruginya duduk di majelis ilmu itu. Kalau hadisnya palsu, salah ustaznya nyampe ke hadis palsu. Rengko ustaz itu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa ma'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja dusta atas namaku, embek porsi tempat kursi ranjang di neraka. Rugi ustaz itu. Tapi kita yang dengarkan hadis Nabi yang sahih, dapat cahaya muka-muka kita. Ya, kemudian kita sampai ke wong pahala, bali wa anni walau ayat. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Tak sampai situ Allah bilang abadan, selama-lamanya. Dalam ayat yang lain, la yabghuna anha hiwala, mereka tidak mau berenggot dari surga. Boro-boro pindah, berenggot aja nggak mau. Makanya tatkala mereka dipanggil, wahai penghuni surga, wahai penghuni neraka, yang gelisah siapa? Penghuni surga atau penghuni neraka yang gelisah? Penghuni surga, nih keluar bakal. Penghuni neraka seneng, nih caknya keluar kita. Pedio, tahu ini kalian? Tahu ya Allah, yaitu kibas, kambing besar, yang itu adalah kematian, lalu disembelih. Wahai penghuni surga, kekal selama-lamanya, tidak pernah mati. Wahai penghuni neraka, kekal selama-lamanya. Ini riang gembira, yang ini betangisan. Ya, makanya kita hidup di dunia pertahankan terus manhaj salaf ini. Sahabat, tabi'in, tabi'in sampai mati, hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, kita pegang terus. Ya, sebagaimana para ulama, bagaimana mereka mempertahankan agama ini. Seperti Ustadzuna Yazid hafizahullah ta'ala, bagaimana mempertahankan agama, rumah hancur, dibabit wong. Tak ada, beliau nyesel apa, tak ada. Ustadz yang baru-baru ini, mobil dibakar, pesantren dibakar, toko masjid dibakar wong. Tak ada, mereka, oh mati, ada mati. Ini hilang sendal, dituntut polisi, budak yang itu. Pokoknya aku nak nyengok CCTV, sendal aku hilang. Sendal swallow. Punya cemekean budak itu. Sudah, kalau kita dai orang mukmin, ya bukan rezeki aku, biarlah, mudah-mudahan sendal itu di dia jadi pahala. Ini pembunuhan gara-gara hilang sendal. Mana ini? Oh, ya dipinjam Bang Odin. Ya. Dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang paling besar, ya. Paling besar keberuntungan itu masuk surga, jalannya mengikuti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti salaf, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'in yang mereka mengambil ilmu agama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ihsan, dengan ihsan. Ya, ini pembahasan tentang maksud salaf. Masih sempat Pembahasan yang berikutnya di sini, izhar madhhab salafi wa bayanu mauqifihim min ahli bidah. Ini kayaknya nggak bisa kita ini ya, panjang sekali. Mungkin kita ambil tanya jawab saja dari Mang Udin sama Adan. Silakan kita ambil tanya jawab. Masih ada 8 menit. Silakan kita khususkan ya, Mang Udin sama Mang Adan bertanya. Ada hadiah tak? Kati ada hadiah supaya Mang Udin semangat sama Adan. Silakan Dan, nanya Dan. Yang akhwat silakan juga kalau mau nanya.
Ya, ada yang mau nanya? Nanya ada apa nih? Gratis. Nanya dokter maya kamu. Anak nanya dokter di salah satu rumah sakit, dengar nih. Pak, cak mana anak aku ni? Oh ya, 300. 300. Anak kira dinjo obat. Dinjo resep baik. Melih lagi 100.000, 400 kena. Ay, senap nian. Masalah dunia, kita habis duit nanyo. Masalah akhir, suruh nanya gratis, tunjuk hadiah pula. Tak galak nanyo. Senge. Aja lah, nanya lah. Ayo nih, nanya nih. Ya, susah kalau ngajari ustaz-ustazah ni, kata pertanyaan tu lah. Kami lah tahu kan, ustaz tu. Kami ni sengaja duduk bayar ustaz senang baik. Oh, tak boleh mak itu. Kami ni ustaz juga. Bayu. Ya, kita ini tak kata ustaz yang paling besar paling kecil. Tak. Kita ni sama kalau belajar kalau ni kan. Maco be anak tadi tu. Maco dak kata yang di ini kan. Maco ini be. Buka buku tu sama ni kan. Ya. Ya, nanya lah. Mang Udin laju. Antum be. Wakil ke Mang Udin. Ini Ustaz Mubarak ini tak pasing pertanyaan. Tafadhal. Bil Arabiyah ahsan. السؤال قيل أن الأناشيد هذا من الأغاني المباحة فكيف ذلك؟ Masya Allah. Ya, paham kalau ما أجاب هذا السؤال إلا من أعرف منه وهو أستاذ بامبang. Masya Allah. تفضل يا شيخنا. Ya. Ana juga wallahu alam. Wallahu alam mal jawab, ya. Al-muhim anashid ya fima tubah. Ya, amrun mubah la ba'sa bihi idza ma qurina bil ma'azif. Ya, al-anashid al-maqsud bihadha al-anashid bihadhihi al-anashid alladhi موضوعه ليس فيه شيء يعني يشجع ويدل على شيء محرم مثل يشجع على pacarin ya kan على zina مثلا ya أما بمثل ما بينا وهذا جائز أما إذا قورن بمقارنة بالمعازف وموضوعه فيه شيء محرم فحكمه حرام هكذا والله أعلم. Ya, Ustaz izin bertanya, ma hukmu qabul al-hadiyah min wali al-murid? Kif that Ustaz itu? Hukmu qabul hadiyah al-hadaya min wali murid haram ya bid-dalil. Haram bid-dalil, laisa bil ijma', laisa bi apa namanya bil qiyas la, lakin bid-dalil mubashara min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi menerima hadiah dari wali santri, wali murid, makanya hukumnya haram. Kalau seandainya engkau tidak jadi guru, tidak ada yang menjual hadiah itu. Ya, dikhawatirkan di situ nanti ada kecenderungan, makanya diharamkan di dalam Islam menerima hadiah. Kalau lah tamat Ustaz, lah tamat lain cerita. Kau lah tidak murid lagi. Selama engkau jadi murid, pacak baik. Wih, baik ni budak ini, besarkan nilainya dikit. Nah, kena guys, man ghasyana falaisa minna. Ya, tidak boleh. Anak kemarin ngisi di Bangka, datang wali santri, ngenjuk rosip, ngenjuk rosip, ngenjuk calu, kumbek, sekantong besar sebabnya. Pas itu, aduh astagfirullah, ini murid anak ini. Aku telepon lah balik dia ke mentok, aku telepon, mang aja aku. Baru ingat anak tak boleh nerima hadiah dari
murid. Ustaz kami murni ikhlas. Jadi digoda. Nak murni nak apa dak pacak pak. Jadi cak mano ini ujinya. Ya, pokoknya mak mano aku tinggal ke ini bawa ni. Ya sudah Pak Ustaz, kalau Ustaz dah galak unjuk kawan Ustaz. Hanya kawan aku kalau boleh. Aku dah dapat sama sekali. Dah linjuknya pula habis itu. Juga ya cukup ni ya. Nah itu. Beda apa? Ya kayak gitu. Kita jangan menerima hadiah dari mereka. Iya. Tidak, itu bagus. Kata Nabi, tahadau tahabau. Saling kasih hadiahlah kalian, saling mencintai. Ini yang di instansi aja, kayak di sekolah, kayak PNS guru dan seterusnya dapat hadiah tidak boleh. Kan hadis tentang orang yang ditugaskan oleh Nabi amil zakat. Dia ngembek zakat mal, kemudian zakat kambing, unta, zakat itu dapat percikan. Paham percikan selipnya kau itu. Ya dia tahu kan Nabi SAW dia dapat itu. Ini punya aku nah, ini zakat. Ditegur Nabi SAW. Yang maknanya kau kalau seandainya mantep di rumah, siapa nak ngenjuk? Gara-gara kau ada gawe ini ditugas oleh pemerintah, ngembek ini dapat itu. Ini yang dilarang. Tidak boleh. Kalau kami yang ini Ustaz swasta ini ngojek ya atau bentor ya. Itu. Mana kau dapat hadiah? Jangan ditolak. Engkau bukan pegawai di instansi. Kalau pacak banyak-banyak ke ngenjuk itu. Ya, saya itu. Mang Udin dapat terus. Alhamdulillah, pacak penuh itu. Ecak tu banyak itu isinya. Alhamdulillah, setahun. Iya, Masya Allah. Ya, ada lagi mau nanya? Ya. Iya, dihindari tetap. Ya, dihindari. Tidak boleh malah tetap. Misalnya mereka makan pempek, kami Ustaz sorong kayaknya. Tak lemak kami makan Ustaz tidak. Balik ke. Mentahnya tidak boleh mentahnya juga. Lah masak mentah tidak boleh. Balik ke. Dilarang. Ya kita harus memiliki sifat ihtiyatan juga. Kehati-hatian itu masuk dalam tubuh kita. Ya, orang muslim itu berhati-hati perkara syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi. Ya, barang siapa menjaga diri dari syubhat maka dia menjaga agama dia. Itu meragukan itu. Ya, kalau tidak haram meragukan, jangan sampai yang ragu-ragu ini masuk perut. Nah, ayah mano ini? Lah jadi sampah. Lah lewat situ. Ya, sudah. Hindari yang kayak itu. Ya, dijauhi. Apa susah beli pempek? Cuma 1.000 pempek. Ya, cuma 1.000. Model, dah perlu mahal berapa itu? 6.000 Tambah mie 10.000. Berdek makan di situ. Masya Allah, dah usah. Hindari yang cak itu. Ya Mang Udin di situ no. Oh di sana Iya. Dekat Iya bagus Mang Udin. Ya kita sekarang ambil pertanyaan dari Mang Udin. Pak Mang Udin, kena balik. Ya ada lagi mau nanya? Ya silakan. Pakai kertas kalau udah berani nanya langsung. Nah, Mang Udin nanya, ajulah. Unjuk ke gitu. Basing Mang Udin. Masalah apa misalnya? Semayang, aku ini misalnya jangan semayang cak mano misal contoh be. Dah apa? Memang jarang memang itu apa? Lagi grogi lah Mang. Coba sorting atau diputar ke Mang Udin be. Aja Mang, bismillah Mang. Pelan-pelan memang, aja lah Mang. Ana tunggu. Masih 5 menit lagi. Nih, tidak jadi. Ya, sudah. Yang ini be. Nanya lah.
Sesama guru boleh. Tidak apa-apa, ini hadiah, ini termasuk hadis tahabau. Boleh kalau sama guru, itu sama dosen dia sama dia, ya boleh. Tapi ini murid ke guru. Ya, itu masyarakat kepada orang yang bekerja di sebuah instansi. Masih berapa menit lagi azan? Sudah azan kayaknya. Ya, masih ada? Berarti. Ya, jika tidak ada kita cukupkan ya. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan ya dengan judul hendaklah kita menampakkan ya, mengenalkan mazhab salaf dan bagaimana sikap salaf itu kepada ahli bidah. Ini bagus sekali ini. Ya, pembahasan yang sangat bagus sekali. Jangan lewatkan jam tayangnya di hari yang sama ya. Di hari yang sama ya. Di waktu yang sama hari Jumat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seorang tahfiz Quran dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu.